Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen kurikulum pada tingkat dasar dan menengah. Pengertian manajemen kurikulum ialah suatu sistem pengelolaan kurikulum sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Dan manajemen kurikulum mempunyai ruang lingkup, yaitu antara lain manajemen perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum merupakan aktivitas belajar yang bertujuan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diharapkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa untuk kemudian dievaluasi. Dan yang kedua, manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Pengorganisasian kurikulum semuanya berkenaan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Pelaksanaan kurikulum merupakan salah satu hal yang penting untuk dipelajari karena berkaitan dengan terlaksananya kurikulum yang ada di lembaga pendidikan. Pelaksanaan kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang diperlukan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi atau pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Terus, prinsip manajemen kurikulum mempunyai beberapa prinsip, yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi artinya prinsip kesesuaian. Prinsip ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu relevansi internal yang mengacu pada kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri, dan relevansi eksternal yang menyatakan bahwa kurikulum harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan. Dan yang kedua, prinsip fleksibel. Prinsip fleksibel berarti suatu kurikulum harus lentur atau tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Prinsip fleksibilitas merupakan prinsip yang memungkinkan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Dan yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan atau saling berhubungan, yang meliputi hubungan antar kelas maupun hubungan antar jenjang pendidikan. Dan yang keempat, prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip praktis, yaitu dapat dan mudah diterapkan di lapangan. Kurikulum harus bisa diterapkan dalam praktik pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Prinsip ini menunjukkan pada suatu pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kurikulum yang efektif akan dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi manajemen kurikulum ada beberapa, yaitu fungsi perencanaan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menentukan strategi pembelajaran, isi, dan tujuan yang akan digunakan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Tujuan fungsi pengorganisasian adalah mengatur dan merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan bertanggung jawab melaksanakan kurikulum sesuai jadwal yang direncanakan. Yang terakhir, fungsi evaluasi. Tujuan fungsi evaluasi adalah untuk mengevaluasi kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.